Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia terhimpun dari beragam suku bangsa dengan kepercayaan yang bermacam-macam. Dan selalu saja hal-hal di luar logika yang hidup di tengah masyarakat. Kepercayaan kepada sesuatu yang mistikal dan supranatural itu berkembang sama tuanya dengan kemajuan peradaban serta ilmu pengetahuan. Salah satu yang sering menjadi gunjingan adalah menghilangnya calon bayi di dalam kandungan. Bahkan ada yang raib secara misterius di usia kehamilan yang sudah 9 bulan. Terdengar aneh dan tak masuk akal. Namun, sederet kejadian mengkonfirmasi kalau peristiwa ajaib itu benar-benar ada dan terjadi. Emang masih ada hari gini kayak gitu, barang-barang gaib gitu. Aku sih nggak percaya karena kecanggihan dokter, teknologi dokter lebih canggih dan bisa jadi itu mungkin hamil anggur kalau aku bilang sih. Kalau aku pertama memang aneh ya. Kenapa bisa gitu? Kedua, kalau aku tahu kayak memang ada roh yang dari Tuhan, roh baik sama yang ada roh jahat. Nah, hidup kita tuh beda tipis banget. Waktu kita tuh di dalam CS-an dengan roh jahat atau roh Tuhan gitu. Jadi memang roh jahat itu memang benar-benar kejam. Dia bisa bunuh orang, dia bisa yang aneh-aneh, jadi mampu juga. Kami pilihkan beberapa di antaranya. 4 tahun lalu, sebuah berita menggemparkan datang dari warga Nikitan Barat Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Diceritakan kalau pasangan Sumarno dan Susilah sudah 17 tahun menanti kehadiran si buah hati. Tahun 2017, Susilah akhirnya hamil. Sedianya, suami istri ini akan meminang anak di akhir tahun. Namun di luar dugaan, sebuah kejadian merenggut kebahagiaan mereka. Perut Susilah yang membuncit karena sudah memasuki usia kehamilan 9 bulan, tiba-tiba saja mengempis. Calon anak mereka raib tanpa bekas. Bisik-bisik menyebut kalau janin Susilah diambil roh jahat sebagai tumbal. Yang lain menyebut rahim Susilah diambil makhluk halus sejenis jin. Namun pihak rumah sakit memastikan kalau Susilah sebenarnya tak pernah hamil. Peristiwa serupa juga pernah membuat heboh penduduk di sebuah dusun di Kecamatan Pandak Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bukan saja sudah diketahui warga, kehamilan yang juga sudah masuk umur 9 bulan sering diperiksakan ke puskesmas. Bahkan hasil USG memastikan kalau calon anak pertama pasangan itu dalam keadaan sehat. Tunggu punya tunggu, kontraksi tak datang-datang jua. Yang terjadi kemudian justru sangat mengagetkan. Calon bayi di dalam perutnya tiba-tiba menghilang. Perutnya juga tak memperlihatkan tanda-tanda sedang hamil tua. Mudah saja ditebak, masyarakat berspekulasi macam-macam. Yang paling nyaring terkait hal goib yang menduga kalau janin W sudah lebih dahulu diambil makhluk goib pula. Selarik curahan hati pengguna Facebook beralamat Bundani Rifki Rafli yang diunggah tanggal 1 Maret 2018 pernah viral dan membentot perhatian. Dalam curahan hatinya itu, Bundani menulis kalau janin di dalam rahim yang sudah berumur 7 bulan menghilang secara tiba-tiba. Ia juga menyertakan foto USG sebagai penguat. Ikhtiar untuk mengembalikan calon anak ditempuh dengan melaksanakan ruqyah. Tak ada penjelasan lanjutan dari curhatnya ini. Ia berharap ibu-ibu hamil tak mengalami nasib serupa yang menimpa dirinya. Yang masih terbilang baru menimpa ibu rumah tangga yang tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Pada suatu pagi di bulan Januari 2019, sebuah kejadian mengejutkan menimpa dirinya. Devi yang sedang hamil tua tersentak kaget saat bangun tidur didapati perutnya sudah kempes dan calon anaknya raib misterius. Penduduk gempar. Mereka juga mengetahui kalau Devi sedang menanti waktu bersalin. Sejumlah peralatan bayi juga telah dipersiapkan. Kabar ini meruyak ke seantero dan menjadi obrolan hangat.
Dengan banyaknya kejadian di luar logika ini, sukar untuk menyanggah pendapat yang sudah kadung dipercayai masyarakat. Rata menyebut kalau kehilangan bayi secara misterius itu erat kaitannya dengan tumbal, pesugihan, maupun dibawa makhluk tak kasat mata berupa jin atau setan. Biasanya tuh banyak orang yang sulit mendapat anak ya. Ada dia pakai jasa orang pinter ya. Orang pinter ini biasanya memindahkan janin ya. Janin ini dipindahkan, jadi orang ini kayaknya hamil, tahu-tahu dekat melahirkan nggak ada, hilang. Tidak berbekas sama sekali, ada yang begitu. Kalau seandainya si ibu ini pendarahan pakai sakit-sakit, berarti si janin ini ya dimakan secara gaib gitu ya. Tetapi kalau janin ini tiba-tiba hilang, nggak sakit, nggak merasa apa-apa ya, kayak orang nggak apa-apa gitu loh, itu biasanya dipindahkan sama orang pintar untuk orang yang tidak punya anak ya. Biasanya kalau orang-orang dulu nih waktu dia hamil dia bawa peniti ya, sama bawang merah ya, diikat, kalau nggak gitu bawa gunting kecil biar janinnya tuh nggak diambil yang gaib gitu. Namun, benarkah demikian? Rupanya secara medis, kejadian ini sesungguhnya hal yang mungkin terjadi. Yang paling sering dan acap terjadi apa yang dinamakan kehamilan palsu atau semu. Dalam istilah kedokteran disebut pseudocyesis. Wanita merasa yakin hamil, namun sesungguhnya tidak ada kehidupan di rahimnya. Jadi secara umum kita perlu pahami bahwa memang kehamilan itu ya, kita bagi dua, ada tanda pasti kehamilan, ada tanda tidak pasti kehamilan. Tanda tidak pasti kehamilan itu yang biasanya dirasakan oleh perempuannya, oleh ibunya. Misalnya mual muntah, kemudian perutnya makin besar, ya. Kemudian mungkin ada perubahan pada area kulit, area payudara, ya. Itu adalah tanda-tanda tidak pasti dari kehamilannya, ya. Nah, kalau misalnya perempuan memiliki tanda kehamilan tidak pasti, salah satu lagi yang tidak pasti adalah tes spek yang positif. Tes spek atau tes urin untuk kehamilan, uji kehamilan itu juga termasuk tanda tidak pasti kehamilan. Itu nanti kalau memang misalnya ada perempuan mengalami itu ya, yang ditambah dengan memang dia tidak haid ya. Kalau misalnya dia hamil maka dia kan tidak haid ya. Harus dikonfirmasi untuk mencari tanda pasti kehamilan, yaitu idealnya dengan cara kita melihat adanya bayi yang tumbuh dalam kandungannya, yaitu dengan cara USG tentunya ya. Dan tanda pastinya adalah kita melihat adanya janin yang berkembang di rahimnya dengan pemeriksaan USG, dan nanti akan lebih diperkuat lagi kalau disertai dengan detak jantung bayinya kedengeran. Ada lagi dinamakan hamil anggur. Hamil jenis ini adalah sebuah kondisi wanita sebetulnya memiliki penyakit tumor non-kanker yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Namun tak ada kehidupan janin. Kalau hamil anggur atau bahasa medisnya namanya mola ya, mola hidatidosa, itu adalah tanda adalah masalah pada kehamilan, biasanya pada saat kehamilan muda, di mana adanya kelainan pada jaringan pembuahannya, sehingga dia bukannya menghasilkan janin, tapi malah membuat hanya gelembung-gelembung aja. Itu yang disebut kalau orang itu kayak hamil anggur. Dan itu biasanya bisa dideteksi juga pada saat trimester 1 dengan pemeriksaan USG. Dan yang ketiga adalah kehamilan kosong. Pada kehamilan yang disebut juga anembrionok, di mana menunjukkan kondisi kantung ketuban dan plasenta yang berkembang karena pembuahan di dalam rahim. Tetapi di dalamnya tidak ada embrio atau calon bayi. Kehamilan kosong atau anembrionik itu juga merupakan masalah pada kehamilan awal ya, di mana jaringan pembuahannya juga tidak sempurna. Biasanya ada masalah genetik atau masalah kromosom yang menyebabkan dia tidak berkembang. Jadi kalau kita ketahui tahapannya itu kan pada saat awal kehamilan, pertama kali terbentuk kantong kehamilan dulu. Ya, kantong kehamilan itu yang menjadi kayak casing atau rumah buat bayinya nanti. Ya. Itu biasanya bisa dilihat pada kehamilan sekitar 5 minggu. Ya. Nah, kemudian setelah munculnya kantong kehamilan akan muncul yang namanya yolk sac. Yolk sac itu kalau bahasa awam itu kayak kantong makanan babynya. Baru nanti sekitar usia kehamilan 6 minggu, janinnya itu ya, embrionya itu akan terlihat. Gitu. Dan setelah itu detak jantungnya juga akan nanti kita bisa pantau lagi.
Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu orang hamil tes pack positif ya, kemudian pada saat dihitung mungkin sekitar 5 minggu kita baru lihat adanya kantong kehamilan atau gestational sac tersebut ya, kita belum bisa mengatakan nih kehamilannya pasti kehamilan yang berkembang gitu. Kita harus tunggu dulu janinnya muncul, detak jantung janinnya muncul, baru kita bilang oh iya ini secara klinis kehamilannya baik. Bercampur aduknya pemahaman secara mistis dan ilmiah membuat kejadian ini selalu hidup dengan dua cerita yang berbeda. Yang percaya hal gaib dan yang yakin secara ilmiah medis. Lalu bagaimana agama memandang fenomena ini? Jadi kalau kita ngomongin masalah kehamilan itu udah pasti ya, yang namanya kehidupan itu kan Allah yang mengatur. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 dinyatakan ketika Allah menciptakan kita mulai dari saripati tanah sampai kemudian jadi usia dewasa sampai dia wafat ya. Ada yang memang hidupnya panjang, ada yang memang di situ juga udah wafat. Dan ketika itulah dinyatakan di situ ketika seorang wanita itu hamil, ada yang sempurna kejadiannya dan ada yang tidak sempurna kejadiannya. Yang sempurna kejadiannya tentu saja dari mulai usia 1 bulan sampai 19-10 hari melahirkan dengan selamat ya kan. Sebagaimana banyak kisah-kisah di mana Rasulullah SAW ya kan istri-istrinya melahirkan dengan selamat. Tapi ada juga dalam surat Al-Hajj ayat 5 tadi nyata apa? Ya, dan juga Allah ciptakan yang tidak sempurna kejadiannya. Apa tidak sempurna di sini? Dengan kehendak Allah, mungkin keguguran, mungkin ketika lahir ada yang namanya tidak sempurna, spesial need dan sebagainya. Atau tadi salah satunya istilah bahasa kita di Indonesia hamil anggur. Tentu, tak ada hal-hal umum yang tidak memiliki dasar dan argumentasi secara ilmiah dan mengenyampingkan muatan misteri adalah keniscayaan. Namun keyakinan dan kepercayaan masyarakat kadung lekat bahwa selalu saja ada hal-hal gaib yang bahkan ilmu pengetahuan manusia tak bisa menjelaskannya. Wallahualam.